Kusmawati, NIM 2231412. Ini adalah learning journal pertemuan keberapa? Siapa yang ingat? Ya, pertemuan keberapa ya? 7 mungkin. Nah, jadi di pertemuan ini tuh dipimpin oleh kelompok 5. Saya kira tadinya tuh UTS, ternyata belum. Ya masih lanjut diskusi. Jadi dilanjut oleh kelompok 5. Tentang apa? Tentang komponen penting dalam pembuatan sebuah film. Kita lanjut ya ke pembahasannya. Komponen penting dalam pembuatan film itu yang pertama ada apa aja sih? Yang pertama itu ada format penulisan naskah dalam film. Temen-temen tahu kan naskah itu untuk yang dikasih ke aktornya gitu. Jadi apa aja yang mau dialognya itu ditulis dalam sebuah naskah. Yang pertama margin. Margin itu ada beberapa ya teman-teman tahu kan margin di laptop juga ada sebelah atas di layout ada margins, itu teman-teman pakai batas atas, bawah, kanan itu sama, yaitu 1,0. Nah, kan kalau misalkan dalam penulisan makalah itu 1,5 kan. Huruf yang dipakai berapa? Hurufnya biasanya pakai Times New Roman. Berapa teman-teman biasanya pakai 12 ya. Yang ketiga ada halaman. Halaman itu kalau misalkan durasinya 1 jam bisa make 40 sampai 45 halaman. Kalau misalkan di FTV teman-teman pernah nonton nih ya, durasinya kan antara sejam lebih kan, 70 menit gitu lah. Itu pakainya 60 sampai 65 halaman naskah. Sedangkan kalau film yang 90 menit itu 70 sampai 80 halaman. Kalau yang 5 menit dia pakai 4 sampai 5 menit sampai 5 halaman aja. Jadi kalau misalkan film pendek itu pakainya 4 sampai 5 halaman naskah. Yang selanjutnya itu ada logika bahasa. Nah, itu logika bahasa dalam menyusun film. Ternyata teman-teman ada juga bahasa dalam penyusunan sebuah film gitu. Jadi nggak asal bahasa di dialognya tuh nggak asal gitu. Ada beberapa style. Yang pertama ada style bahasa yang casual atau yang nggak formal atau nggak baku. Kayak misalkan gua, lu, terus nggak mau, nggak apa-apa, itu tidak baku. Kalau dalam KBBI kan makanya yang baku ya, kayak saya, anda, tuh. Terus yang kedua ada style bahasa formal. Kayak style bahasa formal itu gimana sih? Kayak saya tidak mau, saya mau ke pasar, itu formal. Jadi bahasanya itu sesuai dengan KBBI. Terus bahasa konsultasi. Nah, yang formal juga itu cenderung kaku dia itu karena bahasa yang digunakan itu enggak bahasa sehari-hari kan, kayak misalkan tidak mau, orang kelamaan kita biasanya ngomong nggak mau gitu aja. Bahasa konsultasi biasanya pakainya sama kayak yang formal gitu, tapi berbentuk biasanya itu yang nasihat. Selanjutnya bahasa akrab, kayak kamu mau kemana, nggak mau kemana-mana nih, mau kesana aja gitu, berarti nggak formal kan, sehari-hari gitu, bahasa akrab, bahasa sama temen. Yang ketiga ada rasional data dalam proses produksi. Rasional data pasti teman-teman tahu kan. Terus ada wawancara dalam pengumpulan data. Nah, wawancara dalam pengumpulan data ini penting teman-teman. Kenapa sih penting? Karena dialog yang ditulis itu sesuai dengan wawancara di lapangan. Nah, tokoh-tokoh, misalkan tokoh-tokoh film dokumenter itu kan hasil wawancara. Kalau misalkan aktornya udah meninggal gitu, wawancara kepada kerabatnya, keluarganya, gimana dia hidup, bagaimana dia sehari-harinya gitu. Ada studi kepustakaan dalam pengembangan sebuah film. Jadi teman-teman ada 4 karakteristik di dalam studi kepustakaan dalam pengembangan sebuah film. Jadi kan kalau misalkan kita sebagai mahasiswa aja itu butuh yang namanya studi kepustakaan, dimana untuk menguatkan teori atau apapun yang kita pakai gitu. Kalau misalkan dalam pembuatan film juga gitu, di naskahnya, di dialog yang nggak mungkin, semisal sutradaranya itu buat film tentang kedokteran, nggak mungkin si dokter itu dikasih suntik suntik apa
racun gitu, tikus gitu kepada pasien yang nggak mungkin, pasti melalui studi kepustakaan, di riset gitu. Kalau misalkan untuk nyuntik orang yang demam itu apa nama obatnya, antibiotiknya apa gitu. Ada 4 karakteristik. Yang pertama ada penulisan langsung melalui data di lapangan. Jadi si penulis atau si pembuat naskahnya ini turun langsung ke lapangan, jadi dia mencatat segala yang dia temukan. Selanjutnya ada 2, data kepustakaannya bersifat siapa kayak udah tinggal dipakai, udah disiapin gitu. Yang ketiga ada data sekunder, yaitu dimana data dari pihak kedua. Misalkan saya mau wawancara si A, lalu si A nya itu nggak ada, yaudah kita pakai yang B gitu. Jadi itu dari pihak kedua, dari informan yang kedua gitu. Selanjutnya ada daftar pustaka yang tidak berpatok pada ruang dan waktu. Jadi ya udah bebas kapan aja mau selama apa studi pustakaannya. Terus yang terakhir, data visual dalam penyusunan produksi film. Dimana data visual ini untuk memperkuat naskah atau narasi agar pesannya itu yang ingin disampaikan itu sampai kepada penonton. Dimana ini tuh mencakup semua elemen. Elemen apa aja sih? Elemennya biasa dipakai itu temanya. Misalkan tempatnya, kostumnya, semua elemen yang biasanya ditampilkan dalam pembuatan film. Biasanya kan kalau kita nonton film setan ya, atau film-film horor, itu kan tema yang diambil tuh gelap gitu kan. Jadi kita juga ikut merasanya risih, takut gitu kan. Nah, kalau misalkan beda lagi kalau kita nonton film Dilan, itu kan yang diambil latar belakangnya view-nya tuh kota apa? Kota Bandung ya. Itu kan jadi kita nih ikut merasakan vibes atau suasana di kota Bandung. Jadi cerah juga yang diambilnya gitu. Segitu aja teman-teman pada pembahasan kali ini. Nanti kita akan kembali pada pertemuan berapa entah. Selanjutnya itu akan UTS. Nanti kita akan cerita bagaimana UTS-nya. Oke. Sekian aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa bahagia. Bimbingan konseling Islam cara menceriakan. Bye bye.